teman-teman, beberapa cuplikan video tadi sebenarnya cuma sampel kecil dari banyaknya kasus serupa yang terjadi di sekitar kita hari ini. Dan ini jadi bukti kita tengah berada dalam satu kebobrokan sistem yang sangat amat menzolimi kita hari ini. Sebuah sistem yang memang sengaja membuat kita termiskinkan secara sistemik. Buktinya apa? Teman-teman tadi sudah baca kan ya motif dari pencuriannya. Bukan untuk beli Ferrari, bukan untuk juga bangun rumah pribadi, bukan juga untuk ajak seluruh keluarga liburan ke luar negeri. Tapi motifnya untuk bisa menghidupi ibu sendiri, untuk bisa kemudian punya biaya lahiran istri. Ya Allah. Semoga Allah lindungi kita dari kezaliman sistem hari ini. Ya teman-teman, pada kondisi yang memilukan seperti inilah, bagi orang-orang yang pernah melakukan pembacaan sejarah akan kembali merindukan satu sistem yang pernah menguasai 2/3 dunia ini. Satu sistem yang paripurna, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar bisa memanusiakan manusia. Jangan bilang bahwasanya tidak tercatat orang miskin di dalamnya. Ada orang-orang miskin, tapi bagaimana kondisi orang-orang miskin di dalamnya? Mereka dibekali dengan akidah yang kuat, sampai akhirnya mereka qanaah dan gak merasa miskin, merasa ya cukup dengan apa yang mereka miliki. Sangat jauh sekali dengan kondisi kita hari ini. Ya mungkin ada orang yang mengatakan ya apa yang aku sampaikan tadi ya bentuk terjebak dalam romantisme masa lalu, atau ya berhalusinasi dengan sebuah sistem yang udah runtuh di masa Turki Utsmani. Tapi lagi-lagi untuk orang-orang yang parsial dalam membaca sejarah, maka kesimpulannya akan demikian. Tapi kalaulah sejarah itu dibaca secara utuh, maka ada harapan, ada janji bahwasanya peradaban gemilang ini akan kembali. Maka jadilah orang-orang yang yakin dan orang-orang yang bekerja bersama orang-orang yang menyongsong kembali janji Allah ini. Ya terserah ya teman-teman. Intinya video ini juga mungkin terdengar tidak memberikan solusi, tapi hanya ngasih trigger warning, hanya untuk memberikan keresahan, hanya untuk kemudian membangkitkan hati-hati yang masih ada iman dalamnya. Ya sekadar untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya janji Allah itu pasti. Maka tetaplah jadi orang-orang yang yakin dengan janji ini. Semangat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang struggle dengan kehidupannya. Untuk para pejuang nafkah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga Allah kuatkan perjuangannya. Dan untuk kita, ya tetaplah terus belajar, baca sejarah, tetaplah berjuang, tetaplah ingat bahwasanya Allah gak pernah menyalahi janjinya. Semangat teman-teman. Barakallahu fikum.